Kenapa di? Baik. Ngomongin apa nih? Ngomongin apa? Gak bosan di rumah sendiri? Karantina mandiri itu. Saja. Ngapain tuh? Aku kuliah gitu. Lu masih kuliah? Hah? Udah libur soalnya no. Jadi gabut, makanya nih melanggar sedikit tuh keluar rumah. Kebetulan rumah kita dekat, gak jauhan banget. Dekat kok, dekat. Percaya. PSBB. Dan kaki apa? Katanya mau ngomongin ini, Boku no Hero. Apa anime ya? Ini Coba kasih sedikit tips tips apa nih biar nonton, biar ngikutin ceritanya? biar tips supaya senang nonton Boku no Hero tuh. Coba yakinkan aku Boku no Hero itu bagus. Gini, biasanya sih kalau orang nanya Tunggu dulu. baca nonton. Ya sampai Dragon Ball. Terus gimana di? Biasanya kalau ada yang nanya buat nonton Boku no Hero tuh gimana sih nih? Oh, namanya kayak anime yang Boku no. Kenapa dia bisa ini dia top berapa gitu ya? Katanya sih sekarang ini apa? Oh. Biasa kan tau kan biasa di Jepang tuh ada Big Three ya. Dulu kan Naruto, One Piece, Bleach tuh Big Three-nya. Sekarang kan One Piece. Karena One Piece doang sih Big Three udah nggak ada lagi. Terus gimana ini Boku no Hero masuklah top 5 lah ya, masuklah. Masuk. Tapi nggak tahu pastinya. Tapi dia termasuk inilah bisa dicoba lah. Ya coba gimana. Terus gimana? Kasih. Ya, jadi latarnya tuh dunia biasa, tapi anak-anaknya tuh di umur tertentu mereka bakal ngeluarin kekuatan, bisa punya kekuatan. Kekuatan itu disebut apa? Disebutnya enggak Quirk, quick. Q-U-I-R-K, tak tulis di bawah aja. Ya. Ada Anggapannya kayak Coba cakra di Naruto. quick tuh bahasa Indonesia apa? Ya, aku bilang sih bahasa Inggris juga sih. Quirk tuh kayak bakatnya Oh, mereka bakat. masing-masing. Oh, berarti mirip nih sama Black Clover ya? Mirip. Umur Black Clover Ya, umur 16 16 tahun tahun. dapat buku. Grimoire itu kan. Nah, dapat buku sihir. Kalau ini dapat bakat. Bakat ya Quirknya itu keluar. Terus setelah anak 16 tahun. Kalau susah ngebayanginnya sama X-Men, bandingin sama One Punch Man juga. One Punch Man kan mirip juga tuh latarnya, superhero semua. Dan jadi ladang pekerjaan Ya. kan ceritanya. Oh, berarti ini jadi pekerjaan juga? Ya, jadi pekerjaan juga. Oh, sama berarti kayak Black Sama Clover. Black Clover. Digaji. Ini siapa Gaji. yang ngegaji? Gaji itu nggak ada pemerintah sih. Jadi anggapannya kayak semua ada sekolah khusus nantinya. SMA itu SMA buat superhero, sekolah buat superhero. Dan peringkatnya itu dari di kelasnya, kelas A, B, C. Kelas A tuh yang kemungkinan bakal jadi top hero. Ngerti nggak? Kayak jadi Ya. biasa hero ada sidekicknya. Kelas B itu kemungkinan bakal jadi sidekicknya. Sama kan kayak One Punch Man berarti. Ya kayak One Punch Man juga. Tapi nggak sekocak One Punch Man karena ceritanya lumayan ada seriusnya juga. Oh, berarti. Oh, tapi ini dunia nyata gitu. Kalau Black Clover kan kerajaan. Terus kerajaan Ya. kan make sense ya, Ya, kerajaan tuh pasti Si perang gitu kan. perang. Kerajaan pasti perang sama kerajaan sebelah gitu kan. Hmm. Wajar dia kerajaan itu ngegaji kayak ininya lah di pasukan tempur Ya, kan. Jadi ya. kayak sihir itu pasukan tempurnya kerajaan. Kalau ini dunia biasa. Ya biasa kayak kita. Terus musuhnya apa? Musuhnya itu villain juga sebutannya. Musuh Musuhnya itu siapa? Maksudnya apa? Gimana ya? Agak panjang sih sebenarnya. Mereka tuh Ya. orang yang suka sama konsep pahlawan. Berarti musuhnya nggak ada berarti. Kalau Ada. Tapi mereka kayak organisasi. Nyebutannya villains. Villains yang artinya bahasa Inggrisnya. Oh, musuh. berarti musuhnya juga punya quirk. Ya, kurang lebih. Oh, punya. Oh, oke. Karena kan Oke. di usia tertentu anak-anak tuh bangkitin quirk nih. Punya kekuatan dari kecil. Mereka disekolahin buat jadi dari itu pahlawan atau pahlawan sih kebanyakan kan kita sekolah juga buat jadi orang pintar, orang kaya kan. Oh, berarti gini. Berarti untuk membantu polisi. Enggak. Iya, bantu polisi. Oh, bantu Bantu polisi. pekerjaan di Berarti yang ngegaji kantor polisi berarti bukan? Atau ada kementerian? nggak sampai sana sih jelasinnya. Oh, Pasti pahlawan itu sekalian sama pekerjaan juga. Jadi yang dia quirknya cocok buat polisi, bantu di polisi. Quirknya cocok buat bantuin orang
bisnis gitu bisnis ada. bisnis ya ada. Oh gitu. Oke oke oke. Gitu gitu. Paham paham. Oke masuk masuk. Terus gimana? Setelah terus villainnya itu siapa? Villainnya itu Villain itu kayak teroris gitu. ya ada kayak teroris, ada dia juga kayak ini nih Bandar narkoba gitu. bandar narkoba ya, Oh ada. Oh Ada. seru seru seru. penculik anak juga ada juga yang kan sekarang lagi era digital nih, dia berusaha buat jahat Hacker lagi. kayak youtuber, dia selalu Oh. mau buat jahat ngerekam dirinya. Oh. Itu baru season kemarin nih, yang baru kelar season 4 kemarin. Makanya udah jauh udah lewat. Animenya udah 4 season kemarin baru April kelar Juni. Oke, oke. Kemarin. Berarti ini kesimpulannya ya. Hmm. Dari yang Ki jelasin, aku dapat kesimpulan berarti Boku no Hero ada beberapa anak yang pengen jadi pahlawan, tapi ada juga yang nggak pengen jadi pahlawan. Kekuatannya bisa jadi buka usaha, bisa pahlawan. Tapi ini fokusnya animenya pahlawan, Ya, pahlawan. kan? Tugasnya pahlawan membantu negara berarti. Ya, memberantas kejahatan. Memberantas kejahatan. Terus musuhnya ada teroris, ada narkoba. Nah terus oke, di situ udah paham gua nih konsep Boku no Hero, udah paham gua. Itu baru latar apa background lah, belum karakter dan Ya, cerita. maksudnya biar konsep gitu loh. Hmm. Terus selain pahlawan sama itu apa? Selain pahlawan, penjahat ada apa lagi? Kalau kayak di One Piece kan ada Supernova, ada Yonko, Shichibukai, Oh ya. Laut, Government. Di dunianya Boku no Hero juga ada ini ranking superhero itu. Oh ranking. Kayak di One Punch Man kan juga ada tuh yang paling kuat nomor 1. Ranking yang baru kelihatan sih 10 besarnya aja. Nah, belum pun aku nggak terlalu hafal sampai 10-nya. Cuma yang ditekan itu kalau nomor 1-nya salah satu karakter, nggak karakter utama sih, dia punya kayak mentornya karakter utamanya nanti. Oh iya. Namanya Oh yang peringkat 1 kayak Superman. karakternya berotot. Ya anggapannya jadi di dunia Boku no Hero tuh dia peringkat 1, dia lambang dari harapan, lambang superhero di dunia One Punch Man, Boku no Hero. Yang setiap pahlawan masuk kecil-kecil SMA nih pasti ngeliatnya role modelnya All Might. Oh yang belum jadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Dan banyak juga pahlawan-pahlawan yang peringkatnya 2, 3 tuh mau ngejar dia buat jadi lambang sosok pahlawan itu, sosok kebenaran. Tapi apa yang bisa Kyo bilang tuh apa yang Kyo bisa bilang kalau Boku no Hero itu lebih bagus daripada Black Clover? Atau Kyo nggak bilang Black Clover lebih bagus? Aku nggak bilang lebih bagus sih, cuma konsep ceritanya mirip sama. Mirip sama. Terus tapi Kyo lebih senang Boku no Hero apa Black Clover? Ya kalau susah juga ya. Enggak harus Favorit ini ya. harus tegas nih, nggak boleh nggak ada nih channel laki, nggak ada Wembley itu nggak ada. Di antara Boku no Hero sama Black Clover. Mungkin Boku no Hero sama mungkin ceritanya karena latarnya juga nggak kalau Black Clover kan fiksi kerajaan. Dan kita juga nggak tahu kan aslinya kayak gimana. Black Clover ya Emang kekuatannya Boku no Hero apa? Kekuatannya apa? ini seru nih. Aku tanya siapa dulu nih? Ya yang tokoh utama lah sama temennya, temen utamanya. Tokoh. Jadi kan kisahnya ini si karakter utamanya Punya bakat. dia kalau cerita tuh namanya karakter utamanya Izuku Midoriya. Ya gua rambutnya hijau. Ya pernah ya. Pernah lihat kan gimana? Kritik Ya, gitu kan. kritik-kritik. Nah, terus Dia tuh waktu dia kecil dia ngefans banget sama All Might. Jadi apapun mainan All Might dia beli, All Might nampil di TV dan tonton. oh berarti kalau hero ini jadi selebgram Ya selebgram itu juga anggapannya. Dia nonton tuh kayak All Might lagi beraksi, ayo nonton. Dia punya piyama baju itu baju All Might.
Dan terus dia sama ibunya selalu main, ayo kita main pahlawan-pahlawanan. Sampai umurnya apa ya, aku lupa. Kalau di Boku no Hero tuh umur sekian udah keluar kuliah kan, masih SD pokoknya 7 tahun kan ya. Tokoh utamanya Nggak bisa punya kulit ya. Oke, ini udah kayak Asta nih Ya. udah kayak Black Clover Jadi nih. nggak cover kan. Terus Ya dia ngomong kayak gitu. tapi dia ikut sekolah gitu Ya dia kan nah sekolah ini mulai dari sekolahnya SMA, kayak dia tes masuknya juga, tes tulis sama tes ini bakat. ya, terus Kan dia pasti belum bisa masuk kan, Hmm. gara-gara nggak punya kulit. Dan itu dia ketahuannya pas dia cek ke dokter, karena udah lewat kayak di Sky Hack. Pernah nonton kan Sky Hack? Kan itu karakter utama juga nggak punya kekuatan tapi bisa masuk sekolah hero karena undangan ya kalau di Skyhack ya ya, karena orang tua kan. terus kalau Boku no Hero kenapa bisa masuk? Nah, Boku no Hero ini dia kan mereka masuk sekolah hero tuh pas umur SMA. Jadi dia tuh pas dia tahu waktu kecil dia nggak punya kulit, dia dibully sama teman-temannya. Oke. Dibully nih. Dan teman terus? baiknya dia, teman kecil dia juga sering bareng dari kecil. Ini karakter kayak Sasuke Yuno, dia, gitu. ya kayak ini dia. Sama nih Asta Yuno. Tapi karakternya ternyata nggak kayak Yuno, nggak kayak Sasuke, nggak cool gitu. Karakternya ribut, orangnya ribut. Tapi jago gitu. Ya nggak jago sih, dia udah punya kulit dari dulu. Jadi dia lebih sombongin diri tuh. Kekuatannya tuh meledak-ledak, mungkin ledak. Oke terus Ah, meledak berarti di darah tuh. ya kayak di darah. Terus Namanya Bakugo. terus Itu selalu ngejekin si Midoriya ini. tapi sahabatan nih berdua. Ya karena mereka dari dulu udah akrab kan. Nah, terus kenapa bisa Tapi masuk? tetap apa, si Bakugo tuh selalu ya, ini karena karakternya meledak-ledak kan, kayak Konyol maksudnya. nggak konyol, Oh, nggak konyol. gimana kayak ngomong tuh Seru gitu. ngegas terus ngegas. Oh, Weh, Ya, dia kok tidak punya kekuatan dasar. Dia manggil si Midoriya tuh Deku. Deku tuh aslinya arti Jepangnya kalau nggak salah nggak ada gunanya. tapi kan kalau di Black Clover kan si Asta punya sihir nih, tapi si Asta latihan terus. Kalau di sana gimana? Tokoh utamanya gimana? Si Kayak pasrah gitu kan? ya, Galau. dia pasrah galau, tapi dia punya Tapi kebiasaan. dia latihan nggak? Nggak, dia nggak belum latihan, karena dia kan dia sadar dia nggak punya kekuatan. Dia ini selalu mencatat kalau Kalau ada materi tentang materi tentang superhero. Terus ada hero, sedih dia banget. kayak profil hero gitu, tau nggak? Hero ini keluar kekuatannya ini, umurnya segini, udah kekuatannya dia ini. Wah. Dia kayak punya buku catatan itu selalu nyatet ya. Bahkan itu nanti pas dia udah ke sekolah di sekolah UE apa Hero Academy itu dia juga nyatet. Oh UE namanya. Ya, keluar teman-temannya dia juga nyatet. Oh, tapi kenapa dia bisa masuk UE? Kan Nah, belum dijawab. sekarang ceritanya. Gimana? Jadi waktu itu ada monster dari kota kan. Oh. Terus dia yang ngalahin. Enggak. Oh, nggak sesimpel Belum. itu, nggak sesimpel itu. Nah, waktu itu dia masih SMP, belum masuk UE. Belum. Terus? Kan ya waktu itu All Might. Oh berarti ini bukan orang dalam nih? Enggak orang dalam. Ya masukkan orang dalam sih, tapi ada jalan ceritanya kenapa dia bisa masuk. Jangan Ya. terlalu digituin lah itu. Coba yang orang dalam aja. Gua lebih Ya. tertarik orang dalam. Ya, gini, intinya kan monster datang nih. Pas dia sama si Bakugo ini baru pulang sekolah, dia manggil Bakugo juga ada karena teman akrab kan. Dia diajak Deku, si Deku ini manggil Bakugo Kacan. Kacan, kan Katsuki Bakugo namanya. Di pas monster itu muncul di tengah kota, si Kacan ini ketangkap kan apa dulu? Padahal punya kekuatan. Ya tapi ke karena ya anak kecil kan nggak belum bisa, ya kayak di Harry Potter lah, nggak bisa pakai kekuatan di luar sekolah. Mereka anggapannya belum masuk, alay gitu. belum masuk UE, belum masuk bisa ngendaliin kekuatannya, nggak boleh ngasal pakai kekuatan lah. Tangkap dia nih. Terus Si ya Deku kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi dia nggak mau ya, pasrah. pasrah. Temen. karena teman si Kacan udah bilang, diam kamu nggak punya kekuatan, nggak usah ngelawatin aku sok-sokan hero. Udah semakin tenggelam tuh. Monsternya bentuknya kayak apa sih, Pokemon yang cairan racun tuh pokoknya. Oh apa ya? Lupa aku Nah, namanya itu lah Pokemonnya. Ya itu. Bentuk monsternya kayak gitu. Kayak itu gue yakin pasti penulisnya tuh malas gitu kayak
Monster apa ya? Pokoknya monster lah. Ya pokoknya monster besar melengkung gitu. Ya, itu lah pokoknya. Mantap. Gue tahu kok itu penulisnya tuh si males sih, gue tahu tuh, paham gue. Si apa namanya? Kira kerap Deku ini membuang tasnya terus ngamatin si Kacan, walaupun dia nggak punya kekuatan. Dia lepas tas langsung, Ya, wah langsung maju aja mamprak Iya. gitu. Dan nggak kerap apa tuh kalau di episode 1 scene paling heroik lah. Dia kira nunjukin dia punya kekuatan, ngamatin kesusahan juga dong. Baru akhirnya All Might datang. Oh gitu, pokoknya dia nyautin teman nih, wah tapi tetap nggak bisa. Akhirnya baru si Alman All Might datang ngalahin, terus dia termotivasi lagi gitu. tiba dia terus bangga sama si Deku kan. Oh makanya dibantuin sama Nah, Almighty. belum masih Bukan, ada lagi. bukan, Masih ada lagi. belum. Gitu lah gimana? Setelah diselamatin, Deku kan sebagai Lion Superhero mereka punya ini juga identitas rahasia kan. Nggak ada yang tahu loh bentuk aslinya All Might itu kayak gimana. Oh Almighty pakai topeng. Nggak pakai topeng. Cuma dia kan berotot nih bentuk superhero nya. Kalau dia nggak jadi bentuk superhero, dia orang kurus gitu aja, kurus rempeng. Oh, Orang ada yang percaya. Mode tempur maksudnya. Ya. Oke. Nah, setelah Wah keren ya berarti nomor 1 keren lagi. setelah diselamatin kan ya Kacan mungkin minder kan, aku diselamatin sama tim gue nggak punya kekuatan, tapi ya masih kayak sok jaim aja. Ya lah Besar. besar gitu. Makanya namakan aku All Might, bukan kamu deh, aku pergi kan. Nah, aku lupa sih persisnya, kan dia emang mau ikut tes masuk tuh waktu itu juga, cuma kan dia udah sadar diri kan, ada punya kelas nih mentok masuk ke grup sidekick, nggak bisa jadi superhero kan. Nah situ dia ketemu sama identitas aslinya All Might, Yang kurus. awalnya yang berotot kan, terus berubah jadi yang kurus. Terus nggak sengaja lihat gitu. Ya Siapa nih yang lihat yang Deku. sahabatnya? Deku Oh utama-utamanya. utama. Terus langsung disamperin gitu. Oh, gimana? Dia kaget kenapa? Oh. Ternyata wujudmu aslinya gini. Habis itu si All Might bilang ya, sepertinya dia ngasih tahu kan, aku udah harus pensiun. Oh ketebak, akhirnya ketebak. Karena dia penyakitan orangnya, dia udah penyakitan saking lama, dan dia ngasih tahu kan kekuatanku itu one for all. Nama quote-nya dia one for all. Itu maksudnya kekuatan yang bisa diturun temurunin. Jadi dapat kekuatan itu dari gurunya dia sebelumnya. Udah ada 8 generasi tuh, jadi aku kalau dapat one for all bakal jadi generasi ke-9. Jadi dia ngasih tahu juga. Oh kira sih Ya. pertama diajarin. Dia karena All Might tuh kan takjub mah, dia nggak punya kekuatan tapi bisa punya sifat heroik ngamatin temennya dia. Sepertinya aku punya sosok orang yang bisa aku turunin kekuatannya nih. Wah asik, ini suka loh. Terus Langsung lah. Ya apa dengan dramatis lah. Menurut Izuku, maukah kamu menerima kekuatan one for all sebagai kekuatan? Ibu sih. Akhirnya dapat tuh. Akhirnya kekuatannya One for all. one for all. Itu gimana sih konsepnya nih? One for all? Konsepnya belum. kekuatan itu turun temurun kan, karena kayak punya power up sih, pukulan mau, tendangan mau. Cuma dong. ya cuma karena badan kan aslinya Deku nggak punya kekuatan nih, dia dikasih kekuatan itu gini caranya, tau gak? Si All Might nyambutin rambutnya, dikasih air, si Deku disuruh minum air isi rambutnya All Might. Ya awalnya nggak percaya karena emang masa aku bisa dapat kekuatanmu gara-gara minum air isi rambut. Oke, ini komedi ya sedikit. Ya percayalah pada aku juga pernah kayak gitu minum. Nah setelah ini kamu ikut latihan sama aku 3 bulan ya, latihan fisiknya kayak Asta. Oke. Tapi konsep one for all itu apa tuh konsepnya gimana? Jadi konsepnya satu untuk semua. Dia tuh punya kekuatan yang bisa dibagiin ke orang lain, tapi kan dia nggak punya kekuatan. nah itu dia konsep kekuatan di sana. Jadi bisa bagiin jadi generasi berikutnya.
Jadi orang yang ngasih dia Oh, berarti dia murah hati aja gitu ya, semua orang. nggak bisa semua sih, orang tertentu aja. Apalagi All Might kan, All Might itu kunci kekuatan ada. Jadi one for one kayak gimana kalau aku bilang, Kayak support berarti. ya kayak support, kayak power up tambahan loh. Jadi orangnya udah punya quirk biasa nih. Emang All Might tuh kekuatan quirk aslinya emang super power. Nah, Dapat ya one for all makin kuat lagi. tapi karena ini nggak punya kekuatan, Ya. dapatnya mana Kayak one for all dia ngebus kekuatan otot lain. ototnya dia. Cuma ada efek sampingnya, karena dia aslinya nggak punya kekuatan kan. Nah, Setiap dia pakai kekuatan one for all tuh patah tangannya. terus Ya. sembuhnya gimana? Sembuh bisa sembuh juga, cuma setiap dia pakai kekuatan lebih dari 5% luka tangannya. Dia pakai misalnya sentilan super anjing, apa, ini mah dark banget kekuatannya bangsa. Berarti gue udah ketebak nih pas lawan musuh tuh kayak Ya, aku ada- akan melewati batas. Ya, ada gitu. Ketebak, pasti sedihnya di situ sih, ketebak gitu. Terus kenapa? Tapi kan aku lihat nih kalau di Black Clover kan kalau bertarungnya tuh bagus tuh, kayak animasinya, wah tembakan, terus lincah gitu, jalan di tembok lah sih, terus kayak melempar batunya meledak. Wah, actionnya ya ngerti lah, maksudnya kalau nonton Black Clover pasti paham. Ngerti lah kan kayak gitu. Tapi kalau di Boku no Hero animasi gimana? wah masnya bagus banget. Mana urusan sama Black Clover? Soalnya aku nih coba Kalau aku sih kira Boku no Hero bang, soalnya kenapa? ya dia tuh kan mainnya per season. Jadi tahun ini ada, tahun depan season berikutnya bisa tahun depannya lagi kan. Masih ada waktu lah buat beliin komputer CGI efek-efek jurusnya. Kalau Black Berarti Clover dia gimana konsepnya? Maksudnya kayak action gitu juga, Ya, kayak action. sama kayak Black Clover. tapi kayak banyak terbang kan gitu. ini tangan kosong sih, soalnya pakai kekuatan itu. Soalnya kekuatan All Might kan super power. Oh ya, tapi kalau di Black Clover kan kayak action banget loh, bro, kayak Naruto gitu. Proses menghasilkan modal. Tahu nggak? Ngomong. Uniknya Boku no Hero ini apa? Hah? Tahu nggak uniknya apa? Banyak orang-orang di Jepang fansnya itu nganggap Boku no Hero ini anti dari semua anime shonen yang pernah ada. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Karena kayak karena unik gitu. uniknya tuh di sana, karena kayak penciptanya tuh buat karakter yang awalnya dikira paling karakter utama, ntar kayak tadi lah bisa kayak ketebak kan, ternyata ceritanya enggak. Dia kayak nge-ban semua trup yang pernah ada di Oh anime iya. biasa Dia biasanya. matahin Ya standar anime yang Oke, shonen yang oke. pernah ada. Bagus nih kalau kayak gini, bagus nih. Ya kayak kan karakter mentor yang ternyata sakit-sakitan, dia paksa ngasih kekuatannya kan. Oke. Terus karakter utamanya nggak punya kekuatan, tapi punya kekuatan. Setelah punya kekuatan itu merusakin badannya sendiri ternyata. Jadi nggak sepenuhnya masih manusiawi lah itu, manusia biasa berkekuatan, tapi nggak bisa ngendaliin. Oke. Nggak Kalau tahu. apa namanya? Kalau sifatnya gimana? Kalau sifat Allah Ta'ala. Woi, ini gimana? Sifatnya tuh kayak Dia punya karakter heroik, tapi di awal-awal season 1 ya mungkin bakal bosan sendiri ngeliat dia karakter utama kan. Kita tahu dia orangnya nggak punya kekuatan kan, galau gitu. sering nangis sih. Kayak siapa ya? Kalau karakter utama Jarang sih dokter. nggak bisa kan, sedih. si kuat ini kan. Karena kata utama jangan menyerah, musuh. Dia selalu nangis, bukan awal episode isinya nangis doang si Izuku udah bilang kekuatannya One for All tuh nyambung sama villainnya. Villainnya lawannya Nah jadi all for one. ya tapi kekuatan villain itu kebalikan dari One for All. All for One bisa juga ngasih kekuatannya dia ke orang lain, tapi dia bisa juga ngambil kulit orang lain. Kayak jenisnya siapa namanya Kurogi. Ya. Tapi Kurogi kan nggak bisa ngambil semuanya, dia tuh bisa ngapus kulit orang. Wah anjing emang. Ini musuh Musuh yang paling buyutan. kuat. Apa? Nah, ternyata All for One sama One for All tuh emang musuh buyutan dari dulu. Oh, dari dulu, generasi dulu, ke generasi. Wah. Dan plot twistnya adalah orang yang kena satu generasi sama Deku yang dapat All for One, penerusnya musuhnya saingan All Might. Nanti ada ceritanya kok, adalah cucu dari orang yang punya
guru cucu dari gurunya All Might. Jadi neneknya dia tuh dulu One for All generasi ke-8. Oh berarti tunggu dulu. Generasi ke-7 dari One for All ini nikah sama generasi Enggak itu. Gimana tadi? Neneknya nenek siapa nih? Neneknya musuh utamanya. Nikah gitu apa gimana? Ya nggak nikah sih. Oh dia punya tuh punya One for All kan. Terus tapi gimana? berarti ini cucu bangsat. Cucu bangsat. Oh cucu bangsat ya. Memang ya, biasa kan ada cerita backstory-nya, emang mana sih kasihan juga. Karena kekuatannya dia yang biasa aja ini apa namanya? Oh yang ngenes nih maksudnya yang jahat nih. Ya jahat. Ya enggak usah ada diceritain. Oh Dia punya kulit juga. Dia bukan berkelas kayak adikku. Dia kulitnya tuh. Oh dia punya. Oh iya. Tapi dia dianggap sama penerusnya. Jadi dia tuh kekuatannya tuh ini berapa? Apa yang dia sentuh tuh hancur. Kekuatan siapa ya? Kayak gini saudaranya SpongeBob tuh. Ya kayak gitu. Ya terus. Kayak Zeref. Oh, Zeref kan kalau dia cinta sama suatu hal mandi. Wah. Tapi dia nggak pakai area. Dia bentuk apa tuh? Ya. Nah, darknya itu adalah dia megang orang lain. Ya. Wah, anjir. Gambar ininya apa? Karakternya dia pun agak serem tuh. Mukanya ada kayak kusut. Terus karena dia sayang sama keluarga kan kalau dia dibunuh, dia nyimpan tangan adiknya, tangan kakaknya, tangan nenek, ibunya, bapaknya. Kalau lihat dicari nama Shigaraki Tomura itu villain utama. Wah, saingannya jing emang bangsat anjing. Dark One berarti itu gimana? Kerennya tuh kita nggak cuma dapat cerita ininya juga, apa ceritanya hero doang, kita dapat cerita dari villain juga. Alasan mereka kenapa berarti oke kalau kayak gitu biasanya bagus sih kayak One Piece kan. Yang jahat tuh diceritain Crocodile kenapa, Enel emang yang jahat tuh harus diceritain. Jadi kalau nggak gitu bahkan di manga sendiri juga pas arsa mereka judulnya diganti karena malah My Hero Academia jadi My Villain Academia. Karakter utama mereka semua villainnya. Oh berarti tokoh utamanya sedikit kelihatan gitu. Ya sampingan doang jadi karakter utama waktu di ars itu tuh villainnya semua. Oh keren berarti ya, nonton. Oke, gua sekarang sudah mulai ini nih udah mulai mau nonton nih. Kalau kayaknya mau ngebahas apa lagi kayak udah ya. Boku no Hero sih itu udah tarik belum? Ingin nonton? Ya kalau gua udah, cuma kan oke kalau mau kasih tahu penonton apa gitu. Itu sih udah itu aja. Oh siapa nih Bram kayak habis nonton bakal ada hashtag plus ultra nih setiap kenapa kok ultra nonton dulu. Itu kayak tagline kan Naruto kayak date bayu pokoknya oh plus ultra tuh kok ya. kayak express yang sering ada di kayak tagline atau ya gitu ya express ya. Subscribe-nya bangsat. Gitu aja endingnya. kemudian sound komedi putar. Oke.